تبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله بعدد كل معلوم لا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wan mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma auladuna bi'ilmi wa barakatan bi'ilmi wa taubatan bi'ilmi. Allahumma rasuqna muqamalul batul zahiran wa batinan wa afiyah wa salamati bihaqiqna wa bitaqwa wa istiqamah wa zimati innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana dhunubana walidil warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi wa bainana wa bainakum bil khairat wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Marilah kita menyusun, yaitu di dalam diri kita sebagaimana yang berhurufkan dengan artian kata, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian itu tercurah kepada kita semua. Diumpamakan kalau kita makan tentu hendak sehat, kalau kita beribadah kepada Allah tentu pahala yang kita dapat, bukan pahala yang kita dapat, artinya keberkahan atas bagi kita semua. Contoh, kalau kita makan berarti kenyang sudah. Kenyang itu bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan bukan penyakit, bisa menyebabkan kesehatan. Sama dengan ibadah, melakukan kepada Allah sembahyang kita itu bukan mencari kenyang, bukan mencari penyakit, bukan mencari pahala, melainkan Allah meridainya atas baginya orang tersebut. Itu yang kita maksud. Mudah-mudahan yang minggu tadi itu hanya pelajaran. Nang malam ini rahasia yang sebenar-benarnya melakukan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sampai tuntung alhamdulillah sampai waladdallin. Insyaallah penjelasannya kan sudah ada dibagiakan tuh, arti Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah semesta alam, sudah ada. Kalau itu nang dibagiakan semalam tah. Artinya di situ maksud dan arti alhamdulillah tadi pujian Allah kepada kita, ya musabbibal asbab. Artinya dengan ada Tuhan menciptakan Nur Muhammad, terbukalah hijab dengan sebab apapun, sebab itu ada padanya kita. Nah ini kita syukuri, menyukuri segala apa sebab. Nah kemudian daripada itu maka hendaklah kita berdirinya kita ibadah melakukan kepada Allah semata-mata menyerahkan diri, batang tubuh, jiwa, raga dan perasaan hati kita serahkan kepada Allah. Dalam penyerahan tadi itu artinya betul-betul yang diserahkan,
di situ ditandatangani oleh Allah, maka ditandatangani tadi nilai kita hendak baik. Jadi penyerahan kita inilah yang utama dulu, yang bujur-bujur diserahkan. Umpama anak murid belajar, bila kada belajar berarti nilainya rendah. Sekolah juga tapi nilainya rendah. Amunnya belajar, yang menentukan nilai itu guru. Biar tulisannya jelek tapi jumlah bilangannya cukup. Kita ibadah kepada Allah ketika melakukan sholat, tingkah laku kita misalnya kurang sopan dengan Allah, tapi hati kita baik, tujuannya kepada Allah. Hati itulah yang Allah nilai, bukan tingkah lakunya. Jadi tingkah laku itu adalah mengikuti apa isyarat hati. Bila mengikuti isyarat hati tadi, terbuai dengan ikutan tadi, maka di situ diantaranya adalah dari makhluk nafsu dengan kehendak, dengan sesuatu yang diperbuat, yang memperbuat. Maksudnya dari nafsu, apakah kita ini nafsu kita ibadah atau kehendak yang berkehendak, atau yang memperbuat yang diperbuat. Itu ada makna. Kalau kita nafsu kita yang berkehendak, berarti kita bukan kita. Kalau nafsu yang dikehendaki yang memperbuat, berarti kita ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah sampai ke hadiratnya, maka redalah Allah. Nang kita cari itu redanya Allah, tapi melalui dengan introspektinya, ekspektornya, yaitu baginda Rasul. Supaya kita nyaman dengan di dalam diri kita, dari ubun kepala kita sampai ke hati, ke tenggorokan, ke hati sampai dan seluruh tubuh kita, maka berhurufkan dengan kalimat yaitu pujian Allah kepada kita dari bismillah sampai waladdallin, yaitu adalah surat Al-Fatihah. Rakam tubuh kita itu menjadikan suatu rakam surat Al-Fatihah. Nah, supaya nang berbuat baik di dalam Fatihah juga, nang berbuat jahat di dalam surat Al-Fatihah juga. Cuman ada kalanya kita yang mengetahui di mana letak yang berbuat baik dan di mana yang berbuat jahat. Yang mendatangkan baik daripada Allah, yang mendatangkan jahat pun daripada Allah. Kiasannya ulun contohakan, maaf, kalau orang korupsi dan koruptor, ini bukan menyinggung orang korupsi dan koruptor, kita bisa juga korupsi dan koruptor on Tuhan. Korupsi dan koruptor itu dipadahkan punya korupsi, si A korupsi, si A koruptor. Itu kada beriman, dusta, mau kada beriman. Dia beriman, tapi kadang memikir. Kalau inya mikir, apa inya koruptor? Masa madakan orang kada beriman? Karena kada ada pikiran, jika ada memikirakan, kadang mungkin dia koruptor. Nah, itulah yang penjelasan yang bahasa fikih, ada mantiknya juga supaya pian paham. Dan mudahan pian bisa belajar kena mantik sedikit-sedikit ya Allah. Nah, ketika kita hendak melakukan ibadah kepada Allah, yang kemarin itu cuma pemanasan, yang minggu tadi pemanasan, yang malam ini isi pengenalan. Jadi bila orang itu sudah beribadah seperti itu, urusan dunia itu urusan Allah. Kita ini menikmati, hendak makan disuapi, hendak uring diguringakan, hendak berjalan dijalanakan. Nikmat kalah. Amun pian seorang hendak berjalan disatrokakan sidin kayak apa? Sakit hati. Ya lah, hendak guring diguringakan, hendak berjalan dijalanakan. Apa nang dikehendaki nak dimakan, ada nang dimakan. Kenapa? Karena sudah dinikmati. Allah memberikan nikmat atas kita.
Bila pian di situ tahu, paham, ulun doakan mudahan pian paham tahu di situ. Nyaman pian, kadang ngalih lagi hendak menuju Tuhan tuh kada betakun lagi. Nih hendak betakun wadah guru jar kasih mana rumah sidin di situ, simpang situ. Betakun, coba kalau sudah kontak batin tahu, kada betakun lagi, cus masuk aja sudah. Itu nang ulun maksud. Nah, jadi yang kemarin itu cuman pelajaran. Nah, ini yang dipelajari, yang diketahui. Jadi hancurkan badan, jadikanlah hati. Kemarin hancurkan badan, jadikanlah roh. Supaya pian tu paham. Mana malam ini hancurkan badan, jadikanlah hati. Pian sudah berdiri dengan nafsu pian berdiri, tapi nafsu yang tenang. Bila nafsu pian geresah gerusuh, paham geresah gerusuh, ba ancap-ancap, itu lain nafsu Tuhan lagi, itu nafsu saurang ngarannya. Bisa saja membedakan nafsu seorang awan nafsu Tuhan, bisa saja. Tuhan itu lembut, kadamu kasar. Kita ini lembut, ya Tuhan, kadamu kasar, nang kasar ki ikam. Makanya Rasulullah tuh mengajarkan, Allah tuh mengajarkan kepada baginda Rasulullah dengan lemah lembut. Ulun kutip dulu sedikit keluar daripada pengajian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dihina, dicaci, dimaki, disambati, bodoh, bungol bahasa Banjar kita, tambuk bahasa hulu sungainya. Disambati Rasulullah hendak ke masjid di Madinah. Dulu tuh Madinah tuh halus kadagana sekarang. Nih ulun keluarkan daripada pengajian sedikit. Nabi hendak ke Madinah, hendak ke masjid sungsung subuh, pada dahulu turun. Ujar Abu Bakar, mana Nabi ini mana? Takun Ali, mana Nabi? Tahu aku. Maka Nabi sudah turun berdahulu. Mana? Ada tahu? Dicari ke dadah Nabi ini nih, ditunggu oleh Abu Bakar. Ternyata si Nabi tadi nang menghina Nabi, orangnya buta mata sidin. Nabi mengambilkan nasi, menyuapi, lembut menyuapi, tapi sambil mengunyah nasi. Si ini janda tua ini mengunyah nasi, menyambati aja kan Nabi. Nabi itu ini, Nabi itu itu, Nabi ini, Nabinya senyum aja disuapi. Nabi menyuapi janda tua, orang Yahudi disuapi sidin. Ini para ulama-ulama hasut-hasutan, dengki-dengkian. Ada para habaib menyambati ini, kayak misalnya Pak Jokowi goblok ya, macam-macam. Para ulama, ada baiklah sambatannya. Para guru-guru dihasutnya, memadahkan dajjal, padahal ini seorang lang jadi dajjal menang kayak itu. Yang dihasutnya jamaah. Sekali lagi dajjal dia menyahuti jamaahnya. Nang kada tahu diundangnya. Nah deh, kalau kita mengambil kiasan Nabi, contohnya Nabi tadi dihina, dicaci maki, disuapi lembut, Nabi menyuapi. Kada bahamburan nasi dimuntong janda tua, makan si janda tua tadi. Masih aja menghujah Nabi. Lalu Nabi berpesan dengan Abu Bakar, tolong aku bila aku mati kayaknya gantiakan posisiku, suapiakan janda tua itu sebelum ikam sembahyang subuh. Iya Rasul, aku suapiakan, tapi ikam jangan berpender. Bila janda tua menyahuti pandiran yang menyambati aku, ikam jangan disauti, diam aja, jangan berpender. Suapiakan aja sampai inya kanyang, hanya ikam ke masjid. Ujar Nabi, iya Rasul, kata Abu Bakar. Meninggal, singkat cerita, meninggallah Rasulullah, digantikan posisi Abu Bakar yang menyuapinya.
Masih aja menghujat Nabi. Ujar Abu Bakar nih aku tampar nih cakap bahasan ini. Sudah disuapi menyambati Nabi, Nabi sudah kedadak. Lalu si janda tua tadi berkata, siapakah gerangan yang menyuapi aku ini? Mana orang yang menyuapi aku sebelumnya ini mana? Dulunya tangannya lembut, tidak sekasar sekarang ini. Siapa yang menyuapi aku ini? Dulu lembut tangannya, sekarang kasar. Siapa ini? Abu Bakar dia ditakuni juga ada tahan jua. Abu Bakar sekali menyahuti nang ikam sambati itu janda tua adalah Nabi baginda Rasul. Yang menyuapi ikam nang tangan lembut itu adalah baginda Rasul. Tak ucap jua maka Abu Bakar Nabi berpesan awan Abu Bakar jangan disahuti. Tak ucap sekalinya. Ini orangnya menyuapi aku nih kasar dah, mana yang lembut semalam mana? Orangnya sudah meninggal 3 hari yang lalu. Kemana orangnya meninggal? Siapa orangnya? Namanya itu adalah baginda Rasul. Seketika itu orang Yahudi tadi dengan izin Allah, dengan berkat Allah dibukakan hijabnya. Melihat parasnya Rasulullah, wajahnya Rasulullah. Ketika itu dia masuk Islam tapi tidak menunaikan rukun-rukun Islam. Ketika masuk sehari berumur Islam, malamnya meninggal sih. Mana sempat menunaikan rukun Islam yaitu ibadah nang 5 waktu. Kita di sini belajar, nah, untung kita rannya dibandingkan sidin tadi. Pahalanya di mana? Pahala kita di sini daripada sidin tadi. Kenapa pahala kita? Kita kadang melihat dengan Nabi, tapi hati kita hadir seolah-olah Nabi di dalam hati kita. Nang melihat cuma sekedar melihat aja, tapi kadang mengetahui kehadiran hati Nabi kawadah kita. Nah inilah bedanya. Lalu Nabi tadi Abu Bakar tadi cakap aku aja Abu Bakar tuh tampar nih cakap aku tapi lah Nabi. Sedangkan Abu Bakar dia menyuapi itu menyarik juga melihat nang ucapan Rasul mau yang hujah Rasulullah. Han bayangkan ini ulun selengkan kaki gat dulu. Nah ini tadi itu makanya maksud ulun ini tadi hancurkan roh itu hancurkan badan jadikanlah hati. Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, ini tangan seperti ini seolah-olah kita masuk di dalamnya. Ini kalimat alif, kalimat lam awal, kalimat lam akhir. Ini hurufnya Allah. Kemudian di sini kalimat alif, kemudian kalimat kaf, kemudian kalimat ba, kemudian ra. Jadi bunyinya akbar. Kalimat ini berhuruf kita masukkan dengan kalimat Allah. Masuk hancur kita tubuh kita ini, badan kita ini hancur, jadilah hati sudah di dalam diri kita. Kemarin hancurkan badan jadikanlah roh kita kalah. Nah ini hancurkan hati, hancurkan badan jadilah hati. Hati yang hadir, badan hancur sudah. Hati kontak kepada Allah, sudah hati kita kontak kepada Allah. Kontak tadi di situ alladzina amanu wa atatminu qulubuhum alla bi dzikrillah. Jadi hati kita kontak selalu dengan Allah. Nah sesudah Allah kita mulutnya tadi mengangkat tadi kalimat ini sudah huruf ada pekerjaan. Kalau semalam udah diajari kalau sudah satu jari ada pekerjaannya. Nih satu pekerjaan, satu pahala. 5 jari 5 pahala, 10 jari 10 kebaikan pahala kita dapat. Kita angkatkan tangan kita sudah dapat 10 masuk ke dalam badan kita, hilang badan jadilah hati. Hati terhimpun dengan ini. Nah di sini wa ilal qulu ilal qulub artinya hatiku sudah tersentuh dengan zikrullah Allah. Allah mulutnya, Allah hatinya, coba ulangi. Allah mulutnya berkata, tangannya gerakannya tadi sudah lengkap. Ulangi lagi nah, sepian paham. Huruf alif, lam awal, lam akhir, ha. Ini bunyinya Allah. Ulun balik ini nah, enggak tahu. Ini huruf alif, lam awal, lam akhir, ha. Bunyinya Allah.
Ini alif, kaf, ba, ha, aro. Jadi bunyinya akbar. Ulun balik sepipian paham. Kayak inilah, kayak itu kakek pak. Salis, pokoknya ngipirnya lah. Pokoknya ngalih-ngalih supaya lancar urusan. Nah, jadi ini sudah berhuruf. Ketika Allah, mulutnya Allah, hati juga Allah. Satu. Allazi watat minu qulubuhum alla bizikrillah. Sudah satu hati dengan gerakan tangan kita ini, satu sudah gerakan dengan mulut, satu ke hati. Mun kada paham memasukkan rancaki datang bisa ya sudah. Nyamannya memasukkan. Inya sudah lihai. Coba mau kada lihai kujul-kujul masokan saya terjungkang toh. Nah, andak tangannya kayak ini. Ingatkan, ini di atas, nih nang di atas, nih di bawah, nih. Jadi sama pahala. Nah, ini paham lah. Nih, tunjuk di atas, ibu nang ini di atas. Ini pemakaian para ulama sufi. Lah, ini pakaian ulama sufi. Amun kada tahu ya barang aja lah tersalahnya. Cuman nang ini ulun belajar kayak itu. Jadi tangan kada pastilah mano kan kada cuman sekedar menamuakan aja, memasukkan ke hati. Jadi nah, set. Jadi kan ibaratnya bekiam, dapat pahala sudah 10 jari kita ini. Jenang dahulu tuh kisah di hulu sungai ada kalau berapa kali lu mau ulangi. Kisah di hulu sungai itu inya kada belajar hanya tuturutan, main pun tahu. Selir. Main pun tahu ya. Hah? Ditakoni masukkan dalam jala apa kepala kayak itu tangannya cukup dari pas kamu angkat kayak ini sudah. Jadi tangan nih mudik ke ini jawabannya jangan tapi nampak benar lah. Nah kayak itu kena nampak kata orang nyahiwak haruan tuh tapi tak mau timbul amunya timbul tumbak orang nampak iwakan tahu tak. Jadi tumpang nih tunjuk kanan di atas ibu jari ini ke atas gitu. Ya munnya sudah paham lihai itu nyaman aja mandak. Jangan tapi begatok mana set. Jadi pahalanya sama dengan menyurung. Ini patikaman ngarannya. Kalau ibarat main kunta tuh kunci. Patikaman. Muntah salah ingkut tersilah orang ya lah. Nah, jadi angkat dengan Allah ini 10 jari sudah masuk ke dalam hati. Gerakan ini ingat dengan Allah. Tingkah mulutnya dengan Allah, mata anggota semua sudah himpun. Wujud kidam baka mukhalafatu li hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyat, niat di hati satu pep. Nyamannya. Berdiri dengan kudratnya Allah, berdiri dengan iradat Allah, berdiri dengan asma Allah, berdiri dengan sifat-sifat Allah. Adalah mikirkan dunia. Adalah mikirkan rezeki. Adalah hati kita hanya ingat awan Allah karena rezeki yang dimakan sudah ada. Nang kadada itu yang belum sampai benar ya kalau belum sampai. Ya apa tuh hanya impian enggak? Nah itu aja. Jadi hancur sudah hati. Hancur badan jadi sudah hati yang hadir. Ini bila belajar insya Allah ulun artinya mendoakan pian bila pian belajar insya Allah mudah-mudahan hati pian kada lagi mamau. Kalau mamau nang kujuk-kujuk kasana kamari itu. Ini kada bilanya hati Allahu Akbar. Nah iwak buat batu dacing tertinggal dalam tank ya. Dragon tadi. Nah ngapa neng itu dibuat ke dalam urusan dunia? Itu urusan dunia yang dibuat lagi sudah anak pertemuan Tuhan berurusan dunia pulang tinggal aja dah belajar meninggal pian behera kayak apa imba behera adalah sayang mentahi mun sayang ambil ngam kemuntung pulang muar toh kayak tahi mbah cuk uang sudah diingat lagi lah Pak sudah angkat iya sudah harus lagi diingat akan yang lain. Nah itu pemakaian. Nah bila pian ulun kada menjamin bilenya pian karena ada tuh belang wadah pian nang putih-putih antara dua aja bilang ada hantu ya dah. Bilenya sampai hati ada tuh kita melihat asa guru, jangan dilihat nih.
arwah sakumpul kadi itu kontak batin ngaranna. Ada ini kada harat juga kontak batinnya lewat HP. Rumahku ada yang menjaga aja. HP pakai apa ngarannya? Anak WiFi. CCTV. Berhadapan kawa ya. Wah ini. Itu kan asli, nang aslinya kita aja. Awan Tuhan. Nah itu asli. Nah itu bisa rusak. Amun ciptaan Allah kada bakalan rusak. Mudah-mudahan nang ulun ajarkan ini kakal ke hati pian sampai ke dalam surganya Allah. Amin. Nah, jadi sudah terhantuk di dalam hati, hancur sudah badan ini, berdirilah hati. Apa maunya hati? Bilih hendak jahat, Allah singkirkan. Karena di situ berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan yang lurus. Bila hendak mincing, Allah jagakan. Bila hendak berbuat salah, Allah jagakan. Karena apa? Karena sudah diberikan Allah ihdinas siratal mustaqim. Hidayata abdikla Daud dan laji antalahu fi hikmahi ni'matu abdu innahu awwab. Artinya semua itu adalah sebabnya aku di situ. Aku nak menjaga, jangan ikam lagi nak menjaga. Sebab aku mengulah ikam ihdinas siratal mustaqim. Ku tunjuki ikam jalan yang lurus. Bila ikam salah, aku nak menjaga. Jangan lagi kita nak menghilangkan. Misalnya sudah nak menghilangkan hati, Allahu Akbar. Jam tanganku dipauduan tadi jangan. Hendak menghilangkan kada kau lagi, sarahkan wan sidin. Ya muqallibal qulub, memutarbalikkan hati adalah perbuatan aku kata Allah. Sarahkan wan sidin, apa lagi diambil-ambil. Sarahkan sidin, Allah peliharakan harta kita. Tidak akan bakalan hilang. Ini pelajaran tuha kita lah. Kalau hendak belajar nuntut fikih, datangi aja guru-guru fikih, silakan. Hendak ke dalam ilmunya datangi di sini. Tidak ada tanpa batas siapapun silahkan belajar. Ini ilmu kebatinan. Bilanya bisa kebatinan, bisa meniup banyu. Ada doanya ditiup. Amun kada bisa ilmu kebatinan, baliuran meniup, ada doanya dalam banyu. Makanya itu ilmu ini. Nah, jadi sudah berdiri hati, lalu kita hancurkan hati itu, dijadikanlah roh. Kemarin roh, kalau ruh melihat dengan bayang-bayangan, mana aku, mana roh. Nah, dengan gerakan ini adalah gerakannya Allah. Allah liputi, timbullah aku. Diliputi Allah aku ini, timbullah aku. Aku yang tidak bisa dilihat, melainkan dengan lihatannya Allah. Kalau pian bisa melihat, kina ditakuni di atas gadang atau di tempat pemandian terakhir. Bila pian melihat di tempat pemandian terakhir, pian melihatlah. Buka sidin biji mata, ada aja bola matanya. Kemana penglihatannya? Tentu kembali kepada Allah. Bila bapak dah harat melihat, awas kena di situ. Saikong tukang tanya, saikong tukang catok. Kayak itu tuh kena. Nih bujur-bujur menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, hancur sudah hati, jadikanlah roh yang hadir. Dengan berkatnya, berkat aku tadi diberi Allah, kawa aku berdiri. Dengan berdiri, dengan kudratnya Allah, iradat Allah, semua berdiri dengan kehendak Allah. Kalau buka ke tauhid, kun fayakun, terjadi dia. Itu ke tauhid ngarannya. Kalau buka ke fikih, aku yue sartanya jadi ibadah. Itu fikih. Aku juga serta beribadah. Itu dipikir. Pikir ini kada salah juga. Inya nyuruh belajar dan mencari pelajaran. Kalau tauhid membedakan baik dan buruk. Kalau tasawuf tahu sudah baik buruknya di dalam hatinya, bukan orangnya yang dipandang. Kalau tauhid bisa memandang baik dan buruk. Umpama melihat orang nih, melihat orang muhanya nangka ini sikung hirang sikung putih, itu tauhid. Masih ada cinta awan Allah, ini hirang ini putih, itu tauhid. Kalau marifat tasawuf tidak ada lagi putih hirang, karena sama nilainya di sisi Allah, bukan sama nilai pada makhluk. Makhluk bisa akan mati. Itu kesempurnaan di dalam mengangkat takbiratul ihram.
Nah, jadilah roh tadi bersemayam meliputi kita, muhit diliputinya, seperti mama mengindung bayi. Kan sudah dibicarakan nih, mengindung bayi ketika bayinya keluar daripada selimutnya, ketakutan si mama kalau masuk angin. Kalau ini sudah diliputi dengan roh tubuh kita, mana ada bangkai tubuh kita ini kelihatan lagi. Tentu sudah ada nikmatnya. Karena apa? Sudah kelihatan gambaran hati kita, awan Allah. Nang mana itu kada bisa mengakui lagi dah. Aku Tuhan kada lagi. Aku mengakui diriku beribadah kada lagi. Nang menyampaikan amal ibadah itu Allah, mesra di dalam roh. Mesra di dalam roh. Jangan salah guna melihat pisang kawan nabang. Oh ini apa aja pisang Tuhan gitu kan jam nabang nih ya. Datang kawan tamparnya juga. Kenapa kau nampar aku? Tuhan nampar dia. Nah itu salah duduk ngarannya. Nah sesudah itu hancurnya roh, jadikanlah nur. Nah nur ini kemarin apa? Suratul Fatihah. Lalu kita membaca suratul Fatihah dengan luntas bacaan Fatihah adalah luntasnya para wali, yaitu wali Nur Muhammad. Syafaat Nabi memberikan syafaat kepada kita. Makanya bujur-bujur membaca Fatihah, menghendak syafaat. Mun ayat lain terserah. Ini baca Fatihah aja kada bujur. Maksudnya kada bujur tuh babubukahan. Makanya ulun sudah melajarakan awan pian-pian barataan. Kalau salat, kenapa salat maghrib dan isya subuh kenapa nyaring? Maghrib dan isya subuh kenapa jadi nyaring membaca ayat? Karena orang guringan. Zuhur kenapa bagi babisik membacanya dengan asar? Kenapa babisik membacanya? Kenapa jadi babisik? Orang bangunan. Supaya jangan terganggu. Bagus Islam tuh memberikan kenyamanan, mudah. Bakantut gen. Kisah kantut pulang. Bakantut tuh bintar bana. Bakantut tuh ada adabnya, ada akhlaknya. Bakantut kawan dihiga cut. Nang dihigan ini bakantut. Seorang melihat bakantut menyembunyikan. Kalau bakantut ada berdiam aja. Menutupiakan bagusnya akhlaknya. Bakantut, maka kantutnya ada 4. Kantut nyaring itu pian kurang baunya. Nang kada berbunyi itu nang bau. Lalu baca tuduhan, ya Allah nang kedua tuh. Nang kedua nang kada berbunyi itu nang bau. Nang ketiga pulang berbunyi cut ya nah itu nah. Berbunyi nang itu tah. Kantut tah. Berbunyi cut ya. Tahu benar cuma berdiam, kada nak menyambat kawan nih kalau pina supan. Nang keempat, ini nyaring awan tapu ciritnya. Itu luar biasa. Itu ada kisah itu pian. Di dalam taksi ada nama kantor taksi kol. Dalam kol nang taksi Banjarmasin ke Batu Licin nih. Bakantut di dalam taksi. Siapa yang bakantut di supir? Ada nama akunya supir. Nih pindah kayak preman juga orangnya. Siapa yang makan tadi aja? Ada nama ngakunya sampai ke terminal, supirnya pintar juga. Nambah kantut belum bayar aja. Sudah pira tadinya bayar. Nah ketahuan orang yang nambah kantut. Kan pintar ya supir tak. Kita lanjutkan supaya jangan tegang ya Allah kan panas. Nah, jadi sudah kita masuklah hancur roh tadi jadikanlah nur. Nur itu muhit meliputi badan kita ini dirubah ibarat besi. Besi itu dibawa ke pandai. Besi dibawa ke pandai. Kemudian dilebur dengan api. Besi yang hitam, warna hitam dilebur warnanya merah. Andak jaka kayu bisa hangit kayu itu. Andak dijapai nang besi yang merah bisa melepuh tangan kita. Padahal kan ada yang memakan. Kenapa dia melepuh? Karena dilebur tadi. Nah besi tadi hilang besinya, hilang bara apinya, besi dingin pulang nang kayak asa. Dengan besi tadi menyala, tapi dilihat habang, tapi besi. Nang dilebur tadi, besi tadi hitam, dilebur warnanya merah. Nah merah tadi
Sudah hilang merahnya, besi lagi. Karena merah tadi itu adalah diumpamakan adalah Nur Muhammad. Rusaklah Nur Muhammad ke dalam besi? Tidak. Masuk ke dalam diri kita? Tidak. Ini keluar ke itu pula manusia juga kita. Itu berkat pertolongan Nabi Baginda Rasul menolongi kita. Lalu kita membaca Fatihah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh Fatihahnya. Kalau Zuhur baca Fatihahnya babisi, samakan bacaannya. Bacaan itu disamakan. Ini kada mantang-mantang bebisik, ancok membacanya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mantang-mantang kada mendengar orang. Samakan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Kenapa itu pula? Samakan, jangan dirubah-rubah. Kalau membaca ayatnya Fatihahnya dengan bacaan tadi panjang, samakan dengan bacaan ayat Zuhur. Jangan dirubah lagi dah irama bacaannya. Maksudnya bacaan itu jangan dipuntal-puntal kayak itu. Pahamlah dipuntal-puntal, dikusut-kusutakan jangan. Itu beadab on Tuhan. Bilanya beadab dan kayak itu sama menjaga Rasulullah. Pian tu bola kursi ada nang mamuji bagus dia kursi ikam, berapa ikam menjual, bakal ada terjual aku harga si itu aja, aku tukari lah ya, ada jual aja, bagus pang kursinya makanya aku menukari, himung tuh kita, rasa bangga, sebab jeleknya kursi ikam, sakitnya, ibadah kita kepada Allah dengan Rasulullah baca Fatihahnya jelek, kayak apa Rasulullah, sakit hati si Din, cuma berdiam. Maka tadi sudah jelaskan, nang kayak apapun kita menghina bacaan Rasulullah berdiam. Maksudnya menghina itu bacaan kita sambarono, kada aturan, berdiam aja Rasulullah. Ada sari sama dengan Allah, tapi kalau Allah ada pembalasannya, kalau Rasul tidak ada. Makanya Rasul mendoakan, Allahumma inni asbatu laka wa ashhadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Rasul mendoakan terus kepada kita. Nang didoakan ni muol-muol orangnya. Nantilah muol-muol. Pina buntat-buntat bahasa Banjar. Kalau bahasanya itu betenaseng. Jadi katujuk mulut-mulut jut Nabi, tapi aku maafkan terus. Itu Nabi. Nah, jadi kalau sudah hancur tadi ruh kita tadi dengan berhuruf dengan bismillah sampai waladdallin, artinya bismillah, alhamdulillah sampai waladdallin sudah terhurus dengan Nabi tadi, maka dirangkul seperti besi yang dilabur tadi. Hendak landap pian jua. Besi itu yang lah. Hendak landap, hendak tajam pian jua. Bila pian kada hendak landap, hendak tajam, bad dilabur sudah. Keciwalah kada cuman pian aja hingga dilebur aja pian dapat. Bila pian sudah dapat leburan tadi, pian asah, pian landapi, pian tajami, pian curingi, terserah pian, tergantung selera pian. Karena di hadirat Allah situ siapa yang paling tajam, itulah ampunnya yang mulia di hadapan Allah. Bukan kita mencari kemuliaan, tapi yang dicari itu keridaan Allah. Biar walaupun perkataannya jelek, kalau Allah hendak memuliakan. Walaupun perkataannya bagus, tapi Allah hendak menghinakan kawalah. Karena itu adalah skenario-nya Allah. Sudah disusun sidin. Nah, bilanya pian sudah hancur sudah hati pian tadi, jadilah roh, hancur sudah roh ini pulang, jadilah kalimat Nur Muhammad dengan Bapak besi yang dilebur tadi, maka sudah hancur itu tadi, maka berkatalah Allah kepada kita, laisa kamitslihi. Pian aja kada tahu besi tadi dilebur, tahu lainnya timbul panas, apabila datang panas, apabila datang dingin. Nang mendatangkan panas dan dingin hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya laisa kamitslihi syai'un. Terhimpun kalimat Allahu Akbar. Yang aku berdiri ini adalah kudratnya Allah dengan iradat Allah.
Hayun dengan kataannya hidupnya Allah. Sami'un dengan pendengaran Allah, Basyirun dengan penglihatan Allah. Semua berdiri himpun kalimat Allahu Akbar. Akbar, aku ini adalah kebesaran Allah. Kebesaran itu seperti bola, mau ditendang kemana, mau ditendang ke kiri, ke kanan, tinggal gawang menyambutnya. Bila gawang menyambutnya dengan sempurna, maka masuklah ronda 1. Bila sudah seperti itu, kalimat berhuruf cocok sudah. Insya Allah cocok dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka berdirilah Nur Muhammad pada tubuh tersebut. Kalimatnya Allah menyertai Muhammad dengan menerangi beberkah atas nang hidup dihidupakan ya nang kita kecungkungan ini menjadi barakah. Allah selalu mendoakan, para malaikat mendoakan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat mendoakan, Allah mendoakan kita. Allahumma ini as'aluka bi khairika min khairihi wa a'udzu bi izzatika wa qudratika min syarrihi. Lalu Allah mendoakan kita, Nabi mendoakan kita, sallallahu alaihi wasallam, salatan rahmatan makrunatan bi ta'zim. Tidak akan kuberikan pembatas daripada rahmatku, kata, apabila kamu salat. Bila kada salat, hingga situ batasnya. Bila kita tahu ilmunya sudah seperti itu, tidak ada pembatas lagi rahmat Allah kepada kita kalau orang itu salat. Bala nang hadir, Allah rubah menjadi rahmat dan nikmat. Alhamdulillah. Sadang aja deh. Apa lu banyak? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, la ilaha illa anta nas'aluka bismika ajama sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam andurkhilana walidina wa ummahatina wa auladina wa juriyatina ahbana fi jumrati ibadikas salihin awliyaqal muttaqin sudah maqbulin mabarakin lajil khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busra fil hayati fid dunya bil akhirah. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa sujumrati ahli iman ya rahim ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.